warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali jumpa dengan saya Ersbono Arif dari Forum News Network. Mumpung masih dalam suasana hari libur, saya ingin mengajak Anda untuk bersantai sejenak. Tetap ngomongin politik, tapi dengan tone yang lebih rileks ya. Banyak bercanda saja kita, jangan sampai berkerut dan membuat rambut kita memutih semua ya. Ngomong-ngomong hari ini apakah Anda sudah ada yang sempat ngintip akun Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo? Atau setidaknya Anda dapat kiriman status dari Instagram Pak Ganjar Pranowo. Ini ada yang menarik loh, karena tiba-tiba saja Pak Ganjar Pranowo itu hari ini mengunggah sebuah fotonya dengan rambut yang masih berwarna hitam dan kalau kita lihat ini tampak baru bercukur ya, masih sangat rapih. Wajahnya juga masih kinclong, tidak ada kerutan sama sekali. Di bawah foto Ganjar itu yang kelihatan sedang tersenyum, dia menulis caption, "Cukur" dalam tanda tanya. Kemudian dia begini, "Kamu punya tips merawat wajah dan rambut?" Tulisnya juga dengan tanda tanya. Unggahan Ganjar Pranowo itu langsung banjir komentar. Sampai Ahad siang tadi, itu saya melihat sudah dikomentari lebih dari 7.000 orang. Ini 7.000 orang followernya ya. Dan kebanyakan juga seperti Ganjar menjawabnya secara bercanda dan tapi tetap saja mengait-ngaitkan dengan pidato Pak Jokowi hari Sabtu kemarin ya, sehari sebelumnya memberi tips bagaimana cara memilih presiden. Ada yang memberi komentar, "Waktu belum mikirin rakyat ya Pak. Loh Pak, sudah masuk kriteria, jangan disemir." Ada juga yang berkomentar bahwa kode dari Jokowi kemarin itu ternyata keliru. Karena dikira kode buat Pak Ganjar, tapi ternyata buat Pak Bas, Menteri PUPR, ini maksudnya Basuki Hadi Mulyono ya, ini Menteri PUPR yang rambutnya juga putih. Anda pasti masih ingat dong ya, orang kemarin peristiwanya dalam pidato di hadapan ribuan orang yang didatangkan dari berbagai daerah ke Gelora Bung Karno Jakarta untuk mengikuti gerakan Nusantara Bersatu. Pak Jokowi itu memberi tips memilih calon presiden. Pertama katanya jangan memilih presiden yang tidak pernah mau turun ke bawah, bertemu rakyat dan lebih memilih berdiam diri di istana. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Tip kedua itu jangan pilih mereka yang wajahnya celing, bersih. Tapi pilih yang wajahnya banyak kerutannya, plus yang rambutnya sudah memutih semua. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya. Hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Banyak yang menafsirkan bahwa pernyataan Pak Jokowi itu merupakan sinyal bahwa Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Nah, kalau benar Pak Jokowi itu memberi kode mendukung Ganjar Pranowo, mengapa pula Ganjar malah menanggapinya nggak terlalu serius ya, kesannya malah bercanda. Dari sisi komunikasi politik, apa yang dilakukan Ganjar ini dapat dilihat sebagai cara dia menyampaikan pesan. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Coba kita satu persatu lihat apa ya kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Ganjar. Ini pertama, saya melihat Pak Ganjar ya memang sedang bercanda, gitu ya. Yang kedua, dia tahu sedang di PHP oleh Jokowi dan dia tidak mau tergoda. Yang ketiga, dia tidak mau terlibat ketegangan baru dengan PDIP, khususnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Ganjar Pranowo sedang bercanda. Tapi pertanyaannya, kalau benar ini sinyal politik dari seorang presiden,
Masa iya sih dia balas dengan candaan? Bukankah dukungan dari seorang incumbent seperti Pak Jokowi itu sangat penting untuk mendongkrak, pertama untuk mendongkrak elektabilitasnya, dan yang paling penting saya kira kan bagaimanapun juga Pak Jokowi itu presiden. Dia mempunyai segala macam sumber daya uang, sumber daya kekuasaan, dan juga semua sumber daya deh yang dia bisa kerahkan untuk memenangkan siapapun calon yang dia dukung. Jadi harusnya kalau memang betul Pak Jokowi itu mendukung, ya Ganjar harus memastikan bahwa itu memang betul-betul dukungan dan itu bisa dikapitalisasi menjadi modal untuk dia memenangkan Pilpres 2024 nanti kalau dia benar-benar maju. Nah, terlebih lagi kan dengan tidak ada kepastian dukungan dari PDIP, bahkan cenderung ini tidak ada sinyal apapun dari PDIP untuk mendukung dia maju pada Pilpres 2024, maka sesungguhnya jika Ganjar itu serius ingin maju Pilpres, pilihannya itu ya tinggal berharap dari dukungan Pak Jokowi. Nah, ini jadi pertanyaan-tanya kalau kemudian Ganjar Pranowo bercanda-canda dan terkesan menolak endorsement dari Pak Jokowi itu. Apakah dia Ganjar sendiri juga sudah punya survei gitu bahwa siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi pada Pilpres 2024 nanti akan jeblok. Dalam bahasa Bung Rocky Gerung kan endorsement power. Itu Pak Jokowi itu sekarang sudah melemah. Hal ini tercermin dari survei Litbang Kompas bahwa calon presiden yang didukung oleh Jokowi itu hanya dipilih oleh 15,1% responden. Sebuah angka yang sangat rendah ya. Ini malah angka yang mengkhawatirkan. Jadi bukannya menjadi equity, menjadi modal yang bagus, tapi menjadi liability, menjadi beban ini bagi siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang Ganjar ini bercanda dan supaya pesannya sampai kepada publik bahwa dia tidak ingin didukung oleh Pak Jokowi, ya dia tidak mau terkena imbas negatif melemahnya kepercayaan publik atas pilihan Pak Jokowi. Dengan begitu Ganjar ingin menghilangkan stigma itu ya. Karena ketika Pak Jokowi menyampaikan pesan bahwa pilih presiden yang rambutnya beruban karena memikirkan rakyat, banyak kan yang ini kan langsung orang mau nggak mau mengasosiasikan itu dengan Ganjar. Ini yang kelihatannya Ganjar nggak mau ya. Sebuah media bahkan itu memberikan ilustrasi foto ketika memuat artikel tadi ya, dukungan yang rambut beruban tadi, itu ilustrasi fotonya itu ketika Ganjar Pranowo bersama dengan Pak Jokowi. Jadi ini untuk melengkapi artikel itu. Jadi memang betul-betul rambut beruban itu asosiatif dengan Ganjar Pranowo. Nah, tentu saja kalau kemudian memang Ganjar ingin dia menolak, tidak mau di-endorse lagi oleh Pak Jokowi, dia tidak mungkin mengucapkannya secara terbuka. Cara yang paling aman ya tadi disampaikan dengan bercanda. Bagaimana dengan kemungkinan kedua, bahwa bisa saja foto yang diunggah oleh Ganjar itu memberi pesan pada Pak Jokowi bahwa dia tidak lagi tergoda oleh janji-janji manis atau sinyal-sinyal dukungan palsu, atau kalau anak sekarang menyebutnya sebagai PHP, pemberi harapan palsu ya. Sebab Ganjar pasti tahu lah bahwa selain janji manis serupa yang diberikan kepadanya, itu Pak Jokowi juga memberikan bukan sinyal, ini bahkan statement yang lebih tegas kepada kandidat lain, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepada Prabowo Subianto, Jokowi itu setidaknya sudah 2 kali menyampaikan dukungan. Ya. Yang kedua itu malah disampaikan secara terbuka dan ketika dikonfirmasi oleh wartawan, Jokowi juga membenarkan. Jokowi pertama kali menyatakan dukungan kepada Prabowo saat menghadiri pembukaan pameran Indo Defense 2002 di Jakarta International Expo, itu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan bahwa dia memberi restu agar mantan rivalnya itu kembali ikut Pilpres. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, ujar Jokowi ketika menghadiri itu ya pameran itu. Jokowi sudah menyatakan bahwa dia memberikan sejumlah nasihat kepada Prabowo mengenai Pilpres 2024. Hal itu kata Jokowi dilakukan dalam berbagai kesempatan dengan Prabowo. Kami saling tukar-menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah, saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu, kata Jokowi. Nah, pada waktu itu Prabowo mencoba menolak halus bahwa dukungan itu dalam kaitannya dengan soal masalah pertahanan, bukan soal Pilpres. Tapi yang kedua, ini yang ketika menghadiri HUT Partai Perindo pada tanggal 7 November, kali ini Prabowo tidak bisa menolak lagi karena Pak Jokowi pada waktu itu menyebutkan bahwa Pilpres 2024 adalah jatah Prabowo setelah dia kalahkan dalam 2 Pilpres 2014 dan 2019.
2 kali di Pilpres juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, jatah Jokowi pada waktu itu. Nah, sinyal ini membuat penasaran para wartawan, dan saat ditanya kepada Jokowi apakah hal itu menjadi pertanda bahwa Jokowi mendukung Prabowo, Jokowi hanya tertawa dan menjawab santai. Ya diartikan sinyal ya boleh, tapi kan saya ngomong juga nggak apa-apa, kata Jokowi. Pernyataan dukungan Jokowi kepada Prabowo ini sangat terbuka dan diucapkan secara langsung. Beda dengan Ganjar, walaupun juga sudah 2 kali diucapkan Jokowi, namun kan baru berupa sinyal, baru kode-kode saja, tidak pernah ada menyebut nama Ganjar sama sekali. Pertama, ketika Pak Jokowi membuka Rakernas kelima Projo, relawan Projo, tanggal 21 Mei 2022 di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kan pada waktu itu sesungguhnya kita tahu banyak di antara relawan itu yang sudah bersiap-siap mendeklarasikan Ganjar di forum itu. Tapi semuanya kemudian dibatalkan karena ketika memberi sambutan itu Pak Jokowi menyatakan, dia banyak ditanya soal bagaimana sikap politiknya, tentu saja ini berkaitan dengan Pilpres 2024, dan kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa ini kalimatnya sangat terkenal gitu dan viral, bahkan sampai sekarang masih sering disebut-sebut lagi, ya. Jokowi menyatakan ojo ke susu, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Saat itu banyak yang menafsirkan sebagai sinyal kepada Ganjar. Tapi yang lebih paham dengan apa yang dimauin Pak Jokowi, termasuk Ketua Projo sendiri, juga menafsirkan bahwa hal itu sinyal agar jangan terburu-buru memberikan dukungan. Maksudnya jangan terburu-buru mendukung Ganjar karena Jokowi itu masih ingin 3 periode. Jadi pesan Jokowi itu multitafsir, setidaknya ya mendua. Namun bila dicermati sesungguhnya dia lebih menyimpan agenda pribadi ketimbang mendukung Ganjar, yakni memperpanjang jabatannya. Kira-kira kita bisa tafsirkan dukungan terhadap Ganjar atau sinyal, bukan dukungan ya, terlalu GR juga kalau lihat dukungan, sinyal kepada Ganjar ini semacam isu atau pengalian isu untuk menyamarkan tujuan sesungguhnya. Orang menyebutnya sebagai smoke and mirror, ini permainan sulap itu antara asap dan kaca. Jadi asap untuk menyamarkan tujuan sesungguhnya, dan tujuan sesungguhnya itu juga tidak seperti yang dilihat di kaca itu gitu. Jadi sikap Jokowi di arena gerakan relawan bersatu, gerakan Nusantara Bersatu yang berlangsung di gedung Gelora Bung Karno kemarin itu, hari Sabtu kemarin tanggal 26 November itu sebenarnya lebih gamblang ketimbang ketika dia menyatakan ojo ke susu waktu itu. Ketika memberi tips capres rambut putih, itu kan sesungguhnya itu bagian rangkaian dari pidato Pak Jokowi sepanjang 27 menit. Dan kalau Anda cermati sekali lagi, dari 27 menit pidato Pak Jokowi itu lebih banyak pameran keberhasilannya selama 8 tahun menjadi presiden. Bahkan Pak Jokowi menyatakan bahwa pada masa kepemimpinannya lah puncak kepemimpinan Indonesia di tengah dunia global. Ini kelihatannya mengacu pada posisinya sebagai presidensi dari G20. Dia juga secara jelas memberi syarat ingin memperpanjang masa jabatannya. Hal itu tercermin dari yel-yel peserta dan spanduk yang mereka bawa yang mereka acung-acungkan ketika Jokowi berpidato, yang minta agar Jokowi diperpanjang masa jabatannya, ada yang nyebut 3 periode, ada yang nyebutnya 1 periode lagi. Itu saya yakin itu jelas by design. Tidak mungkin hanya inisiatif dari mereka datang yang disebut para relawan itu. Faktanya mereka ini itu yang datang ke situ memang kebanyakan dimobilisasi. Ini warga-warga naif biasa, ada yang ibu-ibu pengajian yang kemudian dimobilisasi, dan sekarang Anda bisa melihat ada video-video yang viral bagaimana mereka meninggalkan gedung Gelora Bung Karno ketika acara tengah berlangsung, tetapi kemudian pintu keluarnya itu terkunci. Semua bubar karena acara zikir malah diisi dengan Inul Daratista. Kalau menyaksikan video tadi, ibu-ibu yang ingin meninggalkan GBK ketika acara tengah berlangsung, kegiatan di GBK ini adalah semacam panggung itu yang sengaja disiapkan sebagai sebagai panggung untuk deklarasi bahwa Pak Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya lagi, dan ini merupakan kelanjutan dari panggung sebelumnya yang dilaksanakan di Munas ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang berlangsung di Solo, yang juga menyuarakan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi menyebut capres, tipsnya memilih capres yang berambut putih, saya kira itu hanya gimmick dan pengalian isu saja.
Sebagai politisi yang sudah matang, pasti Pak Ganjar Pranowo sudah sangat tahu. Karena itu dia santai saja ketika Pak Jokowi menyebut pilihlah capres rambut uban atau presiden yang beruban, dan dia kemudian menanggapi secara bercanda. Nah, kemungkinan yang ketiga, saya kira ini clear lah, saya kira ya, Ganjar Pranowo tidak ingin terlibat lagi ketegangan atau mencari gara-gara dengan PDIP, khususnya Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebab isu pencapresan itu memang betul-betul sangat sensitif dan jadi tabu besar bagi Megawati. Ganjar pernah dipanggil dan diberi teguran hanya gara-gara dalam talkshow di sebuah stasiun televisi dia menyatakan siap nyapres. Kemudian efek Rudi Hadiatmo, mantan wali kota Solo, sekarang jadi ketua DPC PDIP Solo, itu juga dipanggil dan diberi peringatan keras karena dia mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Dengan mengetahui bahwa capres tip memilih presiden yang berambut uban itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi hanya gimmick, hanya untuk menyamarkan tujuan sesungguhnya, yakni untuk memperpanjang masa jabatan, maka sangat rugi ya bagi Ganjar jika dia kemudian menanggapinya serius dan itu kemudian ditangkap oleh PDIP sebagai sinyal perlawanan dia yang baru. Nah, ini pasti akibatnya akan sangat fatal buat Ganjar Pranowo. Jadi apalagi kan kita tahu secara kalkulasi politik, peluang Ganjar itu kalau dia mau menang pada Pilpres 2024, dia maju dan menang Pilpres 2024 itu hanya bila dia didukung oleh PDIP. Tentu saja maksudnya kalau PDIP itu Ibu Megawati ya, bukan misalnya bukan koalisi Indonesia Bersatu yang konon kabarnya disiapkan Jokowi untuk kendaraannya pada Pilpres 2024 nanti. Dan kita tahu, jadi koalisi Indonesia Bersatu itu pendukung P3 dan pendukung PAN, mayoritas itu akan memilih Anies Baswedan. Sementara Golkar sendiri tetap ngotot bahwa yang harus dicalonkan sebagai presiden itu bukan orang lain, tetapi Erlangga Hartarto. Jadi nggak menarik saya kira ya digoda-goda lagi oleh Jokowi bagi Ganjar. Jadi Anda mau pilih yang mana? Capres yang celing, wajahnya kinclong, atau yang berkerut dan beruban? Karena itu tandanya dia memikirkan masalah kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Ngomong-ngomong ini ya, saya buat baca hari ini ya di Kompas itu ada sebuah artikel yang sangat menarik. Ini rupanya artikel ini kalau saya baca-baca ini artikel daur ulang, ini ada artikel sebelumnya yang menulis tentang mengapa orang berambut uban. Tapi kemudian judulnya dibuat ya menanggapi itu tadi ya, apakah betul orang yang berambut uban itu karena gara-gara dia memikirkan negara. Karena ternyata secara ilmiah bahwa orang berambut uban itu nggak ada kaitannya dengan kebanyakan mikir, apalagi mikirin negara. Faktor keturunan, faktor genetik itu jauh lebih dominan. Nah, kalau kayak gitu, secara ilmiah, pernyataan Pak Jokowi bahwa tips Pak Jokowi untuk memilih rambut yang wajahnya berkerut dan memilih uban itu adalah orang yang memikirkan negara, secara ilmiah tidak terbukti juga. Saya Hersudung Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.